Atau juga ada yang menyebut dengan istilah urusan ad-dunyawiyah, yaitu urusan-urusan yang berkaitan dengan hal-hal duniawiyah. Nah, jadi ibadah umum itu adalah ibadah atau perbuatan yang terkait tentang urusan-urusan duniawiyah. Nah, tadi itu ya bekerja, belajar, hidup bersosial di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu kan urusan duniawiyah. Nah, yang paling populer yaitu biasanya disebut dengan istilah muamalah. Yaitu ibadah umum itu adalah ibadah yang berkaitan dengan hubungan antar sesama manusia dalam kehidupan di dunia ini. Jadi bagaimana kita berinteraksi, berkomunikasi dengan anggota masyarakat yang ada di sekitar kita. Itu persoalan-persoalan muamalah. Nah, saudara, kemudian di dalam melakukan ibadah yang sifatnya umum tadi, ada beberapa prinsip yang harus kita perhatikan, ya. Prinsip yang pertama yaitu keberadaan ibadah yang sifatnya umum atau muamalah atau urusan duniawiyah tadi itu didasarkan atas tidak adanya dalil yang melarang. Jadi selama tidak dilarang oleh syariat maka boleh dikerjakan. Silakan dikerjakan apa saja dalam kehidupan di dunia ini sampai ada yang dalil atau ayat Al-Quran atau sunnah Nabi yang melarang. Kalau tidak ada yang melarang, nggak dilarang ya silakan dikerjakan. Nah, maka ada kaidah usul fikih begini, al aslu fil asya'il ibaha. Jadi hukum asal perbuatan muamalah atau hukum asal ibadah yang sifatnya umum itu adalah boleh dilakukan. Jadi hukum asalnya itu boleh, belajar itu boleh, ya bekerja itu boleh, ya jual beli itu boleh. Hatta ya dulat dalilu ala tahrim, sampai ya datang atau ada dalil yang melarang atau mengharamkannya. Nah, misalkan tadi jual beli itu boleh dilakukan, silakan berjual beli apa saja selama tidak ada dalil yang melarang. Tapi kalau ada yang melarang, nah berarti tidak boleh. Apa jual beli yang dilarang? Jual beli barang haram. Jual narkoba misalkan, meskipun untungnya besar sekali, tapi karena itu barang haram, jual minuman keras, jual khamr, nah, termasuk ke dalam paham Muhammadiyah jual rokok, nah itu karena merokok itu hukumnya juga haram, ya maka jual rokok itu ya nggak boleh meskipun sangat menguntungkan, gitu, karena ada dalil yang melarang atau mengharamkannya, ya, sehingga jangan dilakukan. Jadi kalau tidak ada dalil yang melarang, ya silakan dikerjakan. Nah, ini prinsip yang pertama. Kemudian prinsip yang kedua, tata cara kaifiyahnya tidak ditentukan secara detail dan baku. Misalkan bekerja tadi itu tidak ditentukan bekerja harus menjadi ini gitu ya. Enggak ada. Silakan bekerja apa saja, yang penting halal tadi itu. Jadi caranya nggak ditentukan, tidak harus begini, harus begitu, enggak. Ya, belajar pun juga gitu. Nah, dulu zaman Nabi belajar itu tidak seperti sekarang ini dengan model online seperti ini. Ya, tapi sekarang boleh, ya silakan loh ini. Ini urusan ibadah umum ya. Caranya bagaimana silakan berkreasi gitu. Ya, kalau tidak dengan cara seperti ini, kalau harus seperti zaman Nabi dulu kalau belajar ya nggak jadi belajar gitu ya, karena nggak bisa bertemu seperti sekarang. Jadi boleh membuat kaifiyah tata cara sendiri. Kemudian bersifat akuli ya, itu berdasarkan pada rasionalitas ya. Jadi nalar ya, bisa dinalar gitu ya. Urusan dunia itu bisa dinalar, bisa dirasionalitaskan. Dan yang paling penting ini asasnya manfaat. Ya, jadi ibadah am itu harus bermanfaat, memberi manfaat kepada siapapun. Ya, jangan malah merugikan ya. Jadi kedepankan asas manfaat.
Makanya Rasulullah bersabda khairun nas anfa'ahum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa memberi manfaat kepada orang lain gitu. Nah, inilah prinsip-prinsip di dalam ibadah yang sifatnya umum tadi, yaitu ibadah am. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu ibadah yang kedua, jenis ibadah yang kedua, yaitu ibadah khos atau ibadah khusus. Apa yang dimaksud dengan ibadah khos atau ibadah khusus? Wal khossatu ma haddadahu syari'u fiha bizus iyati wa hayati wa kaifiyatim mahsuso. Jadi ibadah khusus itu yaitu ibadah yang telah ditetapkan dalam syariat Allah, ya ma haddadahu syari'. Jadi telah ditetapkan ketentuannya di dalam syariatnya Allah, dalam Al-Quran maupun sunnah makbulah tadi. Apa yang ditentukan? Yang ditentukan yaitu bijus iyatin, perinciannya, ya, wahai atin, tingkahnya, wakaifiatin, dan tata caranya, maksuso, secara khusus. Jadi ibadah khusus itu ibadah yang segala sesuatunya sudah ditentukan secara baku. Jadi perkataannya, perbuatannya telah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bisa kita tiru, ya. Nah, ini ibadah khusus. Jadi ibadah khusus itu ibadah yang sudah ketentuannya sudah baku. Nah, jenis ibadah yang termasuk ibadah khusus, ibadah mahdho, nah itu misalkan adalah wudhu, ya, tayamum, mandi hadas, ya, sholat, siam atau puasa, ya, umroh, haji, dan lain-lain. Ini adalah ibadah-ibadah yang sifatnya khusus. Kenapa khusus? Karena tata caranya sudah ditentukan. Maka ada prinsip-prinsip di dalam kita melakukan ibadah yang sifatnya mahdho atau ibadah khusus ini. Nah, apa prinsipnya? Coba kita lihat. Keberadaannya harus berdasarkan adanya dalil atau perintah. Jadi dalam ibadah khusus ini yang perlu kita perhatikan adalah harus ada perintah. Kalau tidak ada perintah, ya nggak usah dikerjakan. Nggak ada perintahnya kok, nggak ada dalilnya kok. Kenapa kita melakukan sholat? Karena ada perintahnya. Kalau tidak ada perintahnya ya nggak usah sholat gitu. Kenapa kita berpuasa di bulan Ramadan? Karena ada perintahnya. Jadi tunggu ada perintah enggak. Kalau tidak ada perintah jangan dikerjakan. Nah, kalau ada perintah baru kita jadi ada kaidah. Kalau tadi ada kaidah ibadah umum, ini ada kaidah ibadah khusus. Dalam ibadah khusus itu ya ada satu kaidah mengatakan al aslu fil ibadati haramun atau butlan. Jadi al aslu fil ibadatil butlan. Hukum asal di dalam ibadah khusus, ya ibadah yang sifatnya khusus, yang mahdho ini adalah butlanu, batal atau haramun, ya haram, tidak boleh dikerjakan. Hatta yakuma dalilu alal amri, ya, sampai datang dalil yang memerintahkan. Ya, jadi kalau belum ada perintah ya jangan dikerjakan. Maka Rasulullah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amal ibadah mahdho yang tidak berasal dari perintah kami, perintahnya Allah dan perintahnya Rasulullah, fahuwa raddun, maka ya tertolak, ya tidak ada pahalanya, tidak ada gunanya gitu ya. Jadi tunggu sampai adanya dalil yang memerintah. Nah, kemudian kedua, nah ini tata caranya harus berpola atau sesuai dengan contoh dari Rasulullah. Jadi tata caranya harus sahih. Sahih itu sesuai dengan contoh dari Rasulullah.